Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah, guru SDN Kedaung Wetan 3, CGP Angkatan 5, Kota Tangerang. Video ini merupakan paparan aksi nyata pengimbasan budaya positif. Dengan fasilitator Bapak Bustan Permata dan pengajar praktik Ibu Eko Budi Kuswandari. Latar belakang kegiatan ini adalah sekolah sebagai salah satu institusi untuk menanamkan nilai-nilai karakter perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Upaya pembentukan nilai-nilai pada siswa dapat dicapai dengan melakukan penerapan budaya positif di kelas. Tujuan pengimbasan budaya positif. Melalui kegiatan pengimbasan budaya positif ini, saya berbagi pemahaman dan praktik nyata penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya, dengan harapan dapat menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan penerapan budaya positif di kelas masing-masing, sehingga terwujud siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah peserta pengimbasan budaya positif di SDN Kedaung Wetan 3 yang saya lakukan pada hari Rabu tanggal 14 bulan September tahun 2022. Dengan susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga paparan materi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk hari ini di tempat ini dalam rangka pengimbasan budaya positif di kelas 6 SDN Kedaung Wetan 3. Untuk susunan acara, yang pertama ada pembukaan yang berisikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kedaung Wetan 3, yang kedua ada isi acara, dan yang ketiga ada doa. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kedaung Wetan 3, Ibu Tuti Sulusia, MPD. Tempat dan waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dari calon guru penggerak yaitu Bu Istiqomah serta Dewan Guru SDN Kedaung Wetan 3 yang Ibu sayangi. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah mendukung perjuangan beliau sampai akhir zaman. Para dewan guru, alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti kegiatan dari aksi nyata calon guru penggerak, yaitu dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif, ya, di mana program pendidikan guru penggerak ini atau PGP yang telah dicanangkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, pembelajaran dan pedagogik kepada guru agar guru itu bisa mewujudkan, ya, menjadi pemimpin pembelajaran yang membuat anak atau peserta didik itu menjadi nyaman dan menyenangkan
ketika berada di sekolah, ya. Nah, di situ juga kegiatan pengimbasan dalam budaya positif yang akan diadakan ini oleh oleh CGP, di mana di sini dia akan berbagi ilmu, menerapkan apa yang sudah beliau peroleh kepada kita semua. Hendaknya kita itu juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, di mana program atau kegiatan ini sebagai aksi nyata dari CGP, ya, untuk mendukung dari program Merdeka Belajar. Untuk itu kita sama-sama belajar mendukung kegiatan ini agar kita pun semakin maju, semakin bisa menggerakkan komunitas belajar yang ada di dalam dan di luar satuan pendidikan ini. Itu Ibu harapkan, Ibu sangat mendukung sekali kegiatan pengimbasan ini, yang dimana pengimbasan ini otomatis untuk sama-sama meningkatkan kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita, dan nanti juga kita bisa imbaskan ke sekolah yang lain. Mungkin itu saja pesan Ibu, mari sama-sama kita belajar dan kita mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Semoga acara ini lancar dan kita juga dapat memperoleh ilmu dari kegiatan ini. Demikian sambutan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Sekolah Medan 3. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah materi pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah MPT sebagai CGP Angkatan 5 Kota Tangerang. Tempat dan waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kedamaian 3, Ibu Tuti Sundusia SPDNM. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Kedamaian 3. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada akhir zaman nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, sejawat yang saya hormati juga ibu kepala sekolah, saya bersyukur pada hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi materi atau ilmu yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang sampai sekarang sudah 2 bulan saya jalani. Alhamdulillah juga di sekolah kita ini kita mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini sebanyak 2 orang guru, itu saya dan rekan kita yang lain itu Ibu Hermina. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang budaya positif yang telah saya laksanakan aksi nyatanya di kelas saya, dan saya infokan kepada teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau penyemangat untuk teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Sebelumnya perkenalkan, ini fasilitator saya yang bernama Bapak Ustaz Permata, dan yang ibu-ibu ini adalah pengajar praktik yang bernama Ibu Eko Budi Kuswandari. Beliau yang selama ini mengarahkan mengajar kami sebagai PGP di kelas 03 angkatan 5. Sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, sebelumnya perlu saya sampaikan tentang latar belakang mengapa budaya positif itu penting untuk diterapkan di sekolah kita.
dari mulai kelas dulu, dari mulai kelas 1 sebetulnya nanti ya kita bisa coba kelas saya dulu terlebih dahulu, nanti ke kelas-kelas yang lainnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bermakna menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing ya yang disebut kodrat, dan sebagai pendidik kita berupaya untuk menuntun anak-anak itu untuk menemukan kodratnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang kurang tepat tingkah lakunya, kita perbaiki tanpa mengubah apa yang memang sudah dikodratkan kepada mereka. Selanjutnya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, sekolah sebagai salah satu institusi untuk menanamkan nilai-nilai karakter perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Upaya pembentukan nilai-nilai pada siswa dapat dicapai dengan melakukan penerapan budaya positif di kelas. Sekolah sebagai institusi, ya salah satu institusi untuk menanamkan nilai-nilai karakter selain masyarakat dan juga keluarga. Jadi sekolah memiliki tanggung jawab untuk pembentukan karakter-karakter yang bisa dilakukan melalui penerapan budaya positif di kelas. Seperti apa sih budaya positif? Nanti kita simak pada slide berikutnya. Nah ini budaya positif itu nanti akan saya sampaikan pembahasannya, ada teori kontrol, ada nilai kebajikan universal, ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini bahasan-bahasan yang akan saya sampaikan dan kita diskusikan sama-sama pada hari ini. Sebelum saya masuk ke materi tentang teori kontrol, kita punya kegiatan sedikit, yaitu kegiatan cobalah buka. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan dilanjutkan dulu slide-nya. Nah ini lanjutannya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda membuka kepala tangan Anda. Kalau tidak, alasannya kenapa? Karena tadi kan di kepalanya itu ada sesuatu yang sangat berharga dan teman Anda meminta Anda untuk membukanya. Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda. Nah, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Nanti dipraktekkan dulu atau mau langsung dijawab, silakan. Saya berikan sticky notes yang ini. Kita lihat jawaban dari Bapak dan Ibu. Apakah ada yang tetap mengepalkan atau mau membuka kepala tangannya dengan alasan tersendiri? Silakan. Misalnya Bu Wati megang sesuatu di dalam tangannya. Bu Mama minta Bu Wati membuka kepala tangannya untuk melihat itu. Sedangkan itu sangat berharga buat Bu Wati. Apakah dibuka atau tidak? Nah, kalau mau dibuka alasannya apa, dan kalau tidak alasannya apa? Silakan. Pertanyaan nomor 1, apakah mau dibuka atau mau ditutup? Yang kedua juga sampaikan alasannya mengapa tetap ditutup. Nanti setelah ini kita baru masuk ke materi berikutnya.
Jawabannya silakan dituliskan di situ. Iya, nanti kertasnya kita tempel di depan dari jawaban teman-teman. Iya, dengan namanya Ibu Susi, Bu Wati, Bu Mama. Jadi Bu Mama mau membuka atau mau menutup kepalan tangannya. Misalnya Bu Wati memaksa Bu Mama untuk membuka kepalan tangannya. Kalau ya dibuka alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Ayo teman-teman, silakan menjawab, memberikan jawaban. Mister Alfian sudah jawabannya? Tolong dibawa ke sini dan kita bacakan. Kita lihat dulu Mister Alfian jawabannya. Saya akan buka. Ini jawaban dari Mister Alfian. Saya akan buka karena memberikan hal yang berharga akan diganti dengan yang lebih berharga. Terima kasih. Bu Ronda sudah? Bu Mulia sudah? Ya, Bu Susi. Bu Susi, saya tidak mau membuka kepalan tangan saya karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya dan tidak boleh orang tahu. Terima kasih. Bu Lia? Yang ini jawaban tidak dibuka karena merupakan sesuatu yang sangat pribadi buat saya. Bu Lia ya? Oh, Bu Wati, ya Bu Wati. Terima kasih. Selanjutnya, yang memegang kendali kontrol adalah diri sendiri. Pak Billy ya? Pak Billy. Bu Lia. Bu Lia jawabannya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, tidak membuka karena di kepalan tangan saya ada sesuatu yang berharga harus saya pertahankan. Pak Billy. Pak Reja. Oke, terima kasih. Pak Billy, tetap ditutup karena sesuatu yang berharga tidak boleh ada yang tahu. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Reja, tidak saya buka karena ada sesuatu. Sesuatu apa? Nanti kita bahas sama-sama. Bu Mama? Bu Rongga, tidak membuka karena sesuatu yang sangat rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuka kepalan tangan saya karena apa yang saya punya akan saya bagi bersama. Mulai ya? Ya, terima kasih. Bu Sipa? Satu lagi, kita menunggu jawaban dari Bu Sipa. Bu Sipa, saya tidak akan membuka karena ada sesuatu yang berharga untuk saya. Ya, terima kasih. Tadi kita lihat ya teman-teman, ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Sekarang kita lihat mengapa kita melakukan simulasi tentang kegiatan cobalah buka. Nah, tadi ya. Jadi kita sebetulnya tadi ketika kegiatan meminta teman untuk membuka kepala tangannya itu sama apa yang kita lakukan kepada murid ketika kita berusaha untuk mengontrol anak murid kita. Misalnya ketika murid kita melakukan pelanggaran, ya, tidak disiplin, kita mencoba meluruskan itu dengan, kalau di sini diumpamakan dengan mencoba membuka kepalan tangan. Apa yang dia lakukan itu diumpamakan sebagai kepalan tangan. Anak-anak ketika kita kontrol kan ada yang mau menerima, ya kan? Mau menerima kontrol kita, ada juga yang tidak mau. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Kita lihat
miskonsepsi teori kontrol yang ada sebelumnya. Yang pertama, katanya sebelumnya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tadi ada yang bilang, ada jawaban di sini mengatakan saya tidak mau membuka, ya kan? Jadi ketika murid kita ingatkan dan dia tidak membuka, kita pahami dulu mengapa dia tidak mau membuka. Pasti ada alasan sendiri yang mendasari konsistensinya itu untuk tidak membuka, ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nanti kita lihat apakah ini sesuai atau tidak dengan teori kontrol yang akan dibahas. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita mengkritik anak-anak dan itu akan menjatuhkan mental mereka. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, apakah tepat kita berikan kritik secara langsung atau memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa dan anak-anak merupakan tanggung jawab kita dalam pikiran kita nih. Kalau anak-anak berbuat salah itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa mereka sampai tidak mengerjakan PR? Kenapa mereka sampai mengganggu temannya? Kenapa mereka sampai misalnya menjahili temannya atau meminjam barang temannya yang penting dan tidak dikembalikan? Hal-hal seperti itu atau pelanggaran seperti itu biasanya menjadi pikiran kita bahwa oh, tanggung jawab kita untuk melakukan kontrol terhadap anak-anak. Dan kontrol seperti apa yang semestinya kita lakukan? Ini ya, menurut William Glasser, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi nanti ada pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya kita itu contohnya mau makan, kita memang perlu makan lapar. Kebutuhan dasar kita untuk dipenuhi adalah tadi untuk makan. Kita ingin jalan-jalan, kita ingin berkumpul dengan kawan-kawan, atau kita ingin merasakan kesenangan yang lain. Itu kebutuhan dasar itu yang akan dibahas. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak melakukan sesuatu itu memiliki kebutuhan dasar yang mendasarinya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang kita pikirkan yang terbaik buat anak-anak, cara yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan pola pikir mereka, belum tentu sesuai dengan kondisi psikologis mereka, ya. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi teman-teman ada yang jawab, hanya kita yang bisa melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Itu betul sekali, karena semua berdasarkan motivasi internal di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan kalau menurut teori kontrol, ketika ada pelanggaran, kita berusaha untuk melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan. Misalnya tadi saya cerita anak-anak ada yang tidak mengerjakan PR. Oh Bu, saya misalnya capek, saya ngantuk. Kita dengarkan dulu alasan mereka, jangan langsung kita cap mereka sebagai anak yang malas. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu sesuai dengan namanya, kebajikan, baik, sesuatu yang mulia, ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu berlaku di semua negara, di semua bangsa, tanpa melihat agama, bahasa, suku bangsa, dan latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini dipahami, dianut dan dijalankan di semua bangsa dan negara. Nah, ini contoh-contoh, saya ambil 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang ada, ya, yang sudah dipelajari. Yang pertama, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation.
Yang pertama, nilai kebajikannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Berikutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya, nilai kebajikan contoh yang lain yaitu the 7 essential virtues building moral intelligence, Michael Buffer. Nah, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kita lihat ada beberapa poin yang sama dari nilai kebajikan yang pertama dengan yang kedua. Dan nilai kebajikan apa sih yang akan kita inginkan? Yang kita inginkan siswa-siswi kita untuk mencapai itu. Nah, ini nilai kebajikan yang kita ingin capai dalam pendidikan kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu kita ingin anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi 6 dimensi ini yang kita upayakan untuk dapat terwujud di sekolah kita. Anak-anak bisa mengintegrasikan dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, terkait dengan nilai kebajikan, ada yang harus dijalankan untuk mencapai nilai kebajikan. Itu adalah disiplin positif. Apa sih disiplin? Kita kalau mendengar kata disiplin langsung ingat peraturan, ya, peraturan atau ketidaknyamanan, teguran seperti itu supaya anak-anak mengikuti apa yang kita mau. Tapi sebetulnya disiplin selanjutnya, disiplin positif yang harusnya dilaksanakan oleh kita adalah upaya melakukan kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau selama ini saya pun masih mengalami untuk mendisiplinkan anak itu susahnya minta ampun. Karena memang butuh kesabaran, butuh proses panjang agar mereka memahami bahwa sebetulnya mereka punya potensi. Sebetulnya mereka punya sesuatu yang akan dikembangkan dan bisa mencapai nilai-nilai yang dihargai bersama. Jadi lebih kepada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan suruhan atau ancaman atau paksaan. Ya, terkait yang tadi disiplin, pembahasan disiplin tadi bahwa melakukan sesuatu berdasarkan kontrol diri. Oh, saya memahami bahwa ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh keluarga saya, bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh guru saya. Jadi dia punya kontrol, mengingatkan dari dalam dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi ternyata seseorang melakukan atau murid melakukan sesuatu berdasarkan hal-hal 3 ini. Ya, jadi ada tahapan motivasi. Yang pertama, yang paling dasar, level paling dasar adalah anak-anak berbuat sesuatu itu patuh itu untuk menghindari hukuman. Kebanyakan siswa kita masih mendapati di kelas seperti ini, anak-anak mempunyai motivasi melakukan sesuatu, mengerjakan PR, memakai seragam sesuai peraturan karena takut dihukum. Ya, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini kita memang tadinya kita terbiasa untuk mengadakan ranking di kelas, ya. Jadi kalau jadi ada semacam kategori anak yang pintar, yang kurang akan mendapatkan penghargaan khusus. Dan ketika anak-anak melakukan sesuatu dengan mengharapkan apresiasi dari yang lain, berarti dia masih mempunyai motivasi eksternal. Belum sampai ke tahapan yang ketiga, level yang paling tinggi, motivasi yang paling tinggi itu untuk menghargai diri sendiri. Yang tadi saya bilang bahwa dia mempunyai kontrol diri yang baik. Jadi tanpa diingatkan oleh siapapun, dia sudah mampu melakukan atau berperilaku sesuai nilai-nilai yang dia yakini. Nah, ini terkait dengan disiplin tadi, umumnya kita masih melakukan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat tiba-tiba dan satu arah. Misalnya ya, di kelas ada siswa melakukan pelanggaran, kita hukum berdiri di depan kelas sepanjang pelajaran. Itu terjadi tiba-tiba dan
tanpa kesepakatan lagi dengan anak-anak. Misalnya kasusnya seperti itu. Biasanya bersifat fisik dan psikis. Bisa juga hukuman yang bersifat psikis. Kata-kata kita verbal ya. Kita mengatakan ke anak-anak, oh kamu tidak mengerjakan PR, kamu pemalas. Kata pemalas ini merupakan hukuman secara psikis yang bisa membuat mental anak-anak kita down. Dan penghargaan adalah usaha yang dilakukan untuk menghargai atau menghormati pencapaian yang dilakukan oleh siswa. Kadang kalau kelas 4 penghargaannya kita berikan simbol ya, cap-cap ya, atau suka dikasih permen nggak Bu Lina? Ya, dikasih tepung yang hebat, dikasih apresiasi. Oh kamu pintar, kamu rajin, kamu baik, itu juga sebagai bentuk penghargaan. Ini yang tadi saya bahas sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang mendasari kita untuk melakukan tindakan, misalnya tindakan yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas? Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, ini yang paling umum terjadi ya untuk semuanya. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang disebut fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita butuh rumah sebagai tempat berlindung, lalu kita butuh makanan sebagai sumber energi, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Misalnya di kelas ada siswa yang meminta makanan temannya, bapak temannya tanpa izin. Itu juga kan melanggar aturan. Kalau kita tanya kenapa kamu melakukan itu, mengambil bekal teman kamu tanpa izin, dia bilang saya lapar. Berarti tindakan dia itu kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup, karena mungkin mamanya di rumah belum masak atau apa. Jadi kebutuhan terkait ini ya, fisiologis dan psikologis. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini menjadi 3 kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya ada siswa yang menjahili temennya. Kenapa? Kalau kita tanya, kamu kenapa kok temennya dijahilin? Saya pengen ikut main tapi nggak diajak. Ya, saya jadinya sendirian. Nah, ini alasan dia itu didasari oleh kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Dia dijauhi teman-temannya, jadinya dia melakukan pelanggaran itu. Atau siswa yang tidur-tiduran ketika kita menjelaskan materi, dan ketika kita menanyakan, saya tidak mengerti dan saya minta ibu guru untuk mengajarkan saya lagi. Nah, itu juga kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ini diperhatikan oleh ibu gurunya. Berikutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan ini, kebutuhan penguasaan ini terkait dengan harga diri. Misalnya di kelas saya suka ada yang ngakuin temennya, dan ketika saya tanya, supaya saya merasa disegani di kelas ini sebagai geng, itu kebutuhan penguasaan. Jadi teman-temannya takut sama dia gitu. Jadi dia merasa superior dibanding dengan teman-temannya. Itu contoh kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ya, sesuai dengan namanya, kebutuhan kebebasan itu terkait dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru yang menarik. Misalnya anak-anak
ada pelajaran olahraga dan dia menghindari pelajaran olahraga. Alasannya apa? Saya bosan untuk ikut pelajaran olahraga. Saya ingin di kelas saja, saya ingin misalnya membaca buku saja. Jadi dia menyampaikan keinginan untuk bebas memilih apa yang dia mau. Itu contoh dari alasan berdasarkan kebutuhan kebebasan. Dan terakhir, kebutuhan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa saja. Misalnya anak-anak ada yang mengganggu temannya, lalu kita tanya kenapa, temannya misalnya nangis, kenapa kamu bikin si A menangis? Dia menjawab, saya senang Bu, lihat dia nangis, lucu. Jadi efek yang ditimbulkan dari sikapnya itu membawa kesenangan bagi dia sendiri walaupun sebetulnya itu salah. Itu berdasarkan kebutuhan kesenangan. Nah, bagaimana sih kita melakukan kontrol seharusnya terhadap pelanggaran-pelanggaran atau ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh murid kita di kelas. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi kasus-kasus yang ada yang terjadi pada anak-anak. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini sebagai penghukum. Sesuai dengan namanya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ini semacam ciri kalau kita melakukan posisi penghukum. Saya pun ketika saya melakukan refleksi, saya ingat-ingat saya juga kadang-kadang masih melakukan ini dan masih terus berusaha untuk memilih posisi kontrol yang memang sesuai. Selanjutnya, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kita juga kadang sebagai guru memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana sih posisi pembuat merasa bersalah ini? Cirinya adalah kita menegur murid-murid dengan suara yang lembut. Kalau tadi kan penghukum lebih tegas ya. Kamu salah nih, kamu lagi yang bikin masalah di kelas ini. Kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah dia lembut. Ya, jadi pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu misalnya. Ibu kecewa sama kamu, harusnya kamu tadi tidak begitu, tapi kenapa? Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Walaupun nadanya lembut, tapi suara ini akan membuat siswa kita merasa sangat bersalah. Oh, gara-gara saya, ibu misalnya kena masalah, gara-gara saya, ibu jadi sibuk gitu ya mengurusi kelas dan anak-anak yang lainnya supaya tetap tenang. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Nah, ini mungkin sering dilakukan oleh kita ya. Ini juga guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak sama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Misalnya ada siswa yang teman-temannya sudah menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi dia belum selesai karena sebetulnya dia bercanda terus. Kita cuma bilang, ya sudah nah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya. Kalau kita mengatakan seperti itu, artinya kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman mereka yang bisa mereka nyaman untuk bercerita, ya. Tapi memang ada negatifnya karena siswa akan menjadi lebih tergantung kepada guru. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau.
Memantau itu mengawasi, dan pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi guru. Dan biasanya akan berkata seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi kalau posisi pemantau ini patokannya adalah aturan-aturan sekolah atau keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kita ingatkan kembali peraturannya dan konsekuensinya apa jika siswa itu melanggar peraturannya. Kamu kan misalnya, kamu kan sudah tahu tidak boleh datang terlambat. Sekarang kalau misalnya kamu terlambat, ini konsekuensinya apa? Nanti siswa akan menjawab, oh saya harus melakukan ini. Itu sebagai pemantau. Yang ini yang terakhir yang disarankan dan diinginkan, diharapkan kita bisa berposisi sebagai manajer. Jadi dari 5 tadi posisi kontrol, kita diminta untuk memilih, bukan memilih ya, tapi mengusahakan untuk bisa berperan kontrol sebagai manajer. Karena posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi dalam posisi manajer ini kita akan ciri-cirinya kita menanyakan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Pertama, kita misalnya ada siswa tadi datang terlambat, kita tanya dulu alasannya. Kita bilang mengapa datang terlambat. Jadi kita tanya dulu, lalu kita tanya lagi kesediaannya untuk memperbaikinya. Mengapa datang terlambat? Apakah menurut kamu, kita ajak berdialog dulu, menurut kamu datang terlambat ini sesuai tidak dengan peraturan? Nanti kan dia jawab, kalau tidak sesuai, kita beri kesempatan siswa untuk menyampaikan solusinya sendiri supaya tidak terlambat. Jadi ada kegiatan untuk berkolaborasi dengan siswa mencari solusi dari permasalahannya. Sebagai manajer, kita hanya mengharapkan, pada intinya kita ingin mereka memiliki kemandirian untuk mengatasi masalahnya. Selanjutnya ada keyakinan kelas, yang ini yang sudah saya terapkan di kelas, ya. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang diyakini oleh siswa untuk dijalankan dalam praktek pembelajaran sehari-hari, yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya bahas, yang sudah ada kepatuhan, keselamatan, ketertiban, disiplin, ya. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita membiasakan murid untuk mandiri dan berkolaborasi. Jadi nilai-nilai yang mereka sampaikan itu yang kita jadikan keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang memang ada dari siswa yang kita jadikan kesepakatan bersama. Kalau apa-apa yang sudah disepakati dari dalam diri sendiri, mudah-mudahan motivasi untuk menjalankan kesepakatan itu lebih tinggi daripada aturan-aturan yang dibuat oleh guru. Jadi kayak di kelas misalnya, saya di kelas saya misalnya ada kesepakatan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika salah satu teman melakukan pelanggaran, dia buang sampah sembarangan, teman yang lain langsung akan mengingatkan otomatis karena mereka sudah paham. Kamu melanggar keyakinan kelas kita nomor sekian, buang sampah pada tempatnya. Jadi sebagai guru kita tidak usah mengingatkan lagi karena anak-anak sudah mengerti yang poin-poin apa yang harus dijalani bersama dan konsekuensi apa yang harus diterima ketika mereka melanggar kesepakatan bersama ini. Nah, ini contoh, ini hanya contoh keyakinan kelas yang ada berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau universal yang tadi. Menghormati guru dan teman, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mengembalikan barang yang dipinjam.
Bisa kan keyakinan kelas ini mengacu pada visi sekolah kita dan juga nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, karena biar ada benang merah keterkaitan apa yang menjadi tujuan dan apa yang dilaksanakan oleh kita di kelas sehari-hari. Keyakinan kelas tadi, ketika ada yang melanggar keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah dibuat bersama, apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita langsung melarang siswa, menghukum seperti yang tadi sudah disampaikan? Kita harus melakukan restitusi namanya. Ada pendekatan yang dinamakan restitusi dalam menyelesaikan konflik dengan siswa. Misalnya di sini dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Jadi ini sebagai upaya guru ya untuk mengingatkan kembali kepada siswa karakter yang lebih baik dan kuat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ini segitiganya. Yang paling bawah ini menstabilkan identitas. Sisi yang sebelah sini validasi tindakan yang salah. Yang ini menanyakan keyakinan kelas. Yang ini teori ini disampaikan oleh Daya Musen. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Nah, bagian ini adalah bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini langkah-langkahnya yang pertama. Tadi saya sampaikan misalnya ada siswa yang datang terlambat. Jadi kita panggil, lalu kita tanya mengapa dia terlambat, lalu kita sampaikan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah terlambat seperti kamu, tapi apakah kamu mau seperti ini terus, misalnya begitu. Jadi pada tahapan ini yang tadinya anak merasa oh saya terlambat, saya sudah melanggar peraturan, saya pasti kena hukuman, down gitu ya, tidak, karena identitasnya sudah kita stabilkan dengan kata-kata seperti ini. Jadi kita ajak siswa untuk menyelesaikan masalahnya, keterlambatannya itu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita memvalidasi tindakan yang salah itu kita menerima anak-anak terlambat, kita biarin, tidak. Tapi di sini setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi kebutuhan dasar manusia yang tadi yang sudah dibahas. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, padahal kamu bisa ya datang tidak terlambat misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau padahal kamu bisa ya tidak sekolah, tapi kan kamu berusaha tetap ke sekolah walaupun terlambat. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika kita melakukan validasi, kita menanyakan alasan dan memberi motivasi kepada siswa untuk mencari solusi. Yang selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika tadi tahapannya kita sudah menanyakan alasan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ini yang ketiga. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya tadi setelah kita bilang apa alasan kamu datang terlambat, menurut kamu datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nanti dia jawab tidak sesuai misalnya. Terus langkah-langkah kamu apa untuk memperbaiki sikap kamu seperti ini? Jadi diajak berpikir untuk mandiri supaya siswa tidak melakukan pelanggaran itu, tapi dengan inisiatif sendiri dari dalam dirinya sendiri. Kita sebagai guru tadi melakukan kontrol, sebagai manajer hanya mengarahkan agar siswa bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tanya, kamu mau jadi orang seperti apa?
Jadi diarahkan sampai ada permasalahan itu beres. Tetap kita pantau. Nah, ini kesimpulan dari paparan yang tadi dapat disimpulkan bahwa budaya positif diterapkan di kelas secara konsisten dan berkesinambungan untuk membentuk karakter murid dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Jika keyakinan kelas semua siswa sudah dijalankan dengan baik, maka tujuan pembelajaran yang merdeka belajar itu akan tercapai, yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Karena siswa semuanya sudah memiliki motivasi internal yang baik untuk membentuk karakternya. Kita hanya sebagai manajer tadi mengarahkan saja. Demikian materi saya, dan setelah ini ada video. Bu Lina, tolong videonya, video aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas saya. Nilai religius mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon disimak, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bersama bagi kita dan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Sekolah sebagai salah satu institusi untuk menerapkan nilai-nilai politik perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Upaya pembentukan nilai-nilai pada murid dapat dicapai dengan melakukan penerapan budaya positif di kelas. Aksi nyata ini bertujuan untuk satu, menumbuhkan budaya positif di kelas dengan terbentuknya nilai-nilai religius, mandiri, tanggung jawab, dan gotong royong. Dua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Dengan tolak ukur sebagai berikut. 1. Murid berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Murid mampu mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bantuan orang lain. 3. Murid mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Dan 4. Murid senang bekerja sama. Dengan lini masa senjata sebagai berikut. Berikut adalah daya dukung yang dibutuhkan. Pelaksanaan aksi nyata, menyampaikan rencana dan berkonsultasi kepada kepala sekolah, mengadakan kolaborasi dan melakukan sejarah, mengadakan sosialisasi kepada orang tua melalui grup WhatsApp, melibatkan murid-murid untuk mendiskusikan nilai-nilai yang akan diterapkan. Pembuatan keyakinan kelas dengan melibatkan anak-anak, ya anak-anak saya minta untuk menuliskan nilai-nilai yang mereka yakini dan wajib dilaksanakan di kelas. Ini tahapannya.
saya. Dan dilakukan dalam bertemu menyampaikan jelas pada poin kebutuhan dengan teman. Yang ini adalah testimoni dari rekan sejauh saya, Bapak Tito Wiansam SPD, yang mendukung apa yang sudah diterapkan di kelas 6A dan nanti akan diterapkan dulu di kelas terdekat, yaitu di kelas 6B, dan mungkin sama rekan yang lainnya di kelas terdekat. mampu dengan apa yang sudah dilakukan. Ini testimoni dari murid yang bernama Desi. Nah, ini kesimpulannya dan itu video penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan. Sampai di sini pembahasan materi nilai positif dan kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan. Terima kasih kepada teman-teman. Saya berharap ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan kepada rekan-rekan guru. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk mengakhiri acara akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Arbabili. Tempat dan waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita angkat kedua tangan kita selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti hari ini kita dapat praktekkan masing-masing dan kita pahami. Pada hari ini ya, niat yang solehah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ni'amahu wa yukafi samaidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan shalihan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antal wahhab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahayyina rabbana bisalam.
وأدخلنا الجنة دار السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara untuk hari ini. Sedikit kesimpulan, semoga dengan adanya kegiatan seperti ini akan menjadi sebuah motivasi serta bermanfaat untuk kita sebagai seorang pendidik, dengan harapan dapat mengimplementasikannya di dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum menutup acara, perkenankan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu guru di dalam acara ini. Serta jika saya saat membawakan acara ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.